Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa lahum yunsarun. Summa qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi muda, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah sama kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam nan ke-28 kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman. Allah masih berikan pada kita kesempatan teristimewa limpahan nikmat kesehatan tetap kita terima. Kan ini sehat Bapak Ibu? Ini sehat Bu? Alhamdulillah. Buktinya bisa kita langkahkan kaki, kita bisa ayunkan tangan, kita bisa datangi masjid kita dalam rangka melakukan ubudiyah. Telah kita awali setelah pelaksanaan bauko tadi, kemudian kita datang kembali ke masjid dan telah kita laksanakan sholat isya secara berjamaah. Kemudian menjelang melaksanakan sholat tarawih dan witir, terlebih dahulu kita isi rohani kita dengan siraman agama. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga seluruh rangkaian kegiatan, baik persiapan kehidupan dunia maupun bekal untuk kehidupan akhirat, mudah-mudahan semuanya akan Allah balasi dengan nilai pahala dan balipek gando di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama kita sanjung tinggikan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjalankan sunnah beliau dan salawat kita kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tertarik kita dengan ayat yang disampaikan oleh Ananda kita tadi, yang judul yang beliau sampaikan berkaitan masalah kematian. Setelah daripada kematian kita masuk ke alam barzah, dan selesai kita nanti dalam barzah, maka akan akhirnya kita masuk ke dalam akhirat. Jadi berkaitan dengan lanjutan serupa itu, pada kesempatan kini kita kemukukan pula sebuah judul 4 macam pertanyaan Allah kelak di akhirat untuk masing-masing kita. Kita mulai pengajian kita dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yang pangka ayatnya wattaqu yauma, kau terdapat pada surat Al-Baqarah. Sebetulnya ada 3 ayat. Pertama sampai 28,
dan kedua 123 dan yang ketiga 281. Pangkalnya sama. Wattaqu yauma. Apa arti wattaqu yauma siko apa? Dan takutlah kamu akan suatu hari. Kita bacakan ayat 123-nya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu akan suatu hari ketika seseorang tidak dapat menggantikan yang lain. Wala yuqbalu minha adlun. Tidak berguna tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah. Dan tidak bermanfaat syafaat. Wala hum yunsarun. Dan mereka tidak akan ditolong. Ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kamu akan suatu hari ketika kamu dikembalikan kepadanya, kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa, setiap diri akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sedangkan mereka tidak akan dizalimi. Bapak Ibu, di dunia orang tua bisa menolong anak. Bisa. Anak bisa bantu orang tua. Bisa. Suami bisa kerja sama dengan istri. Di dunia bisa. Tapi lah tiba di akhirat, suami bisa bantu istri? Tidak. Anak bisa bantu orang tua? Tidak. Awak pertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Asikola letaknya sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal untuk kami, bagi mereka amal untuk mereka. Yang sering wak dengar dua mengecek dah ikunya baca amaluna amalukum. Ada dengar cek mana itu? Sebenarnya bukan amaluna amalukum, itu pendek aja mah. Kalau dalam ayatnya lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi di lantaran mereka taruhlah bagian nasihat keceknya maluna malukum, ada malkin tu ada nama Tuhan. Karena dia orang mencek mana itu. Bapak Ibu rahmati Allah. Awak akan pertanggungjawabkan diri kita masing-masing di akhirat. Tidak berguna tebusan. Di dunia tersandung masalah hukum, kalau ada pitih bisa tidak ditabui, bisa dibayar. Bisa. Tapi di akhirat berguna piti wak diadon ke malaikat lah. Tidak. Tidak bermanfaat syafaat. Di dunia ada mama awak, ada pak itik kita, ada om kita, dia siapa keceknya. Dia kerti ketik, bawa kasih anu, kecian ada magian. Laku tak? Di dunia. Tapi di akhirat dia laku je tanda tangan wak lah. Tidak ada lah. Makanya Bapak Ibu, menjelang itu terjadi ko yang Allah sampaikan dalam ayat, dan takutlah kamu akan suatu hari. Bapak Ibu, menjelang kita sampai ke dalam kehidupan akhirat, rupanya Nabi kita 14 abad yang silam lah berikan kepada kita bocorannya. Kalau Pak ibarat anak-anak ke ujian kau, menjelang ke ujian, kalau soal lah bocor dulu, bah kira-kira jawabannya. Dapat atau tak? Mudah-mudahan dapat. Tentu mempersiapkan jawapan saja lah. Sebab soalah tahu. Dobah demikian. Nabi kita lainkan kepada kita bahwasanya nanti awaknya tanya di Allah dengan nampak macam pertanyaan. Awak hanya tinggal mempersiapkan saja. Mampak macam pertanyaan kau. Yang pertama kata Nabi, Allah tanyoi kita kelak an umrihi fima afnahu. Umurmu untuk apa kamu habiskan? Yang tahu memanfaatkan umur siapa? Awak tentang awak atau awak orang lain tahu? Awak tentang awak, lain orang lain tentu tentang awak. Sebahagian kecil mungkinnya. Keseluruhan awak yang tahu. Akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mulai kita balik berakal sampai akhir kehidupan kita. Kecil orang gaya kita jauh berjalan, banyak nan dilihat, di lamui duit, banyak nan dirasai,
dek panjangnya rentang waktu yang awak tempuh, kemungkinan banyak perbuatan baik dan kemungkinan banyak pula perbuatan dosa dan salah. Bapak Ibu, Nabi berikan kepada kita ungkapan khairun nas. Tahu nama khairun nas kan? Lain. Khairun nas, saelo-elok manusia, itu khairun nas. Saelo-elok manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Seseorang yang Allah berikan umur panjang, banyak melakukan kebaikan, itu paling elok manusianya. Umur panjang, bagus elok namanya. Itu paling elok manusianya kecil Nabi. Wasarunas, sajai-jai manusia, man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Seseorang yang Allah berikan umur panjang, banyak berbuat maksiat. Cuma dia orang kadang-kala kesimpulan datang ke itu dah. Ingin panjang umur atau ingin pendek umur. Memangnya ada rasionya kecil kawan ada. Rasionya. Kalau ingin panjang umur banyak. Saya dah berbaik jahit. Jadi saya nu tu cingkah orang kerajaannya lama ke mati. Kebetulan contoh model tu bersobok dia. Dia jadikan tu satu pedoman, satu contoh. Kalau ingin pendek umur banyak-banyak. Saya berbaik elok rajin. Saya macam jadi. Jadi saya nu. Sampai mati ya. Kalau serupa itu tetap kui orang beribadah jadinya, tak kui orang pergi ke musaji. Kan demikian. Apakah memang ada hubungan antara umur dengan perbuatan kita? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Apa saja yang terjadi di bumi ataupun yang ada pada dirimu sendiri kecuali telah tertulis dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Min qabli an nabraha, kami telah membuat sebelum menjadikannya. Jadi sebelum terciptanya kita manusia lah ada ketetapan dimawa ke mati, apa penyebab kita mati, barau buah kita meninggal lah ada ketetapan. Cuma kita tak ada dia tahu dah. Makanya di lantaran itu merupakan rahsia Allah, kita hanya tinggal menjalani. Makanya umur yang Allah berikan kepada kita isilah sebaik-baiknya. Mulai dari usia muda, mulai balik berakal sampai akhir kehidupan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak. Mulai balik berakal kan usia muda. Kalau kita baca dalam hadis di antaranya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di surga di akhirat siang. Salah satunya sabun nasa'i fil masajid. Pemuda-pemudi yang hatinya gandung ke masjid. Kalau dibuat program oleh pemerintah, diadakan semar surau, diadakan pesantren Ramadan. Tujuannya supaya kita, terutama anak-anak kita, tak biasa datang ke masjid, tak biasa datang melaksanakan salat berjamaah. Kan demikian. Nah, rupanya Nabi lah sampaikan yang demikian, tapi kadangkala sebahagian kita tak memahami. Makanya Bapak Ibu, kalau di tempat lain mau lihat petang penutupan baru di petang penutupan. Paginya tak ada tipu anak boleh. Bangun ke serupa itu tak ada tugas lah. Tapi alhamdulillah siko masih banyaknya nampak dah. Mudah-mudahan anak-anak kita, nanda kita sampai ke penghujung Ramadan nanti akan kita bisa tetap bertahan untuk tetap meramaikan masjid kita untuk memperbuat ibadah. Sebab orang gaya kita nang kini ko yang tetap datang ke masjid ko memang saja di ketik-ketik dulu lah biasa model ko. Tak salah orang gaya kita menyampaikan ungkapan ketik teraja-raja, gadang tak bau-bau, tua terubah tidur. Nah, kalau saja dari ketik lah tak biasa tak kaya sampai gaya payah merubahnya. Kan demikian. Tapi kalau saja dari ketik lah biasa meninggal musajid, tak pernah pergi ke musajid sampai gaya payah ke musajid. Nah, makanya manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tanya Allah kelak kepada kita, kata Nabi, an ilmihi fima fa'ala, ilmumu yang sudah kamu pelajari, sudahkah kamu amalkan? Ananda, menuntut ilmu itu wajib atau sunat? Wajib. Untuk siapa? Muslim atau muslimah? Muslim dan muslimah. Dari mana mulainya? Munal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Berarti tidak punya batih dah. Di antara menuntut ilmu pun tidak punya batih. Jangan sampai kita bosan untuk menuntut ilmu.
Andai kata ada di antara bapak ibu yang lama umur 60, 70, 80 tahun pamo keluar kata-kata, ambo lagai ko nak ke baraja aja bala. Kok ke sekolah mungkin dia nak terima dah sebab gigi nak tumbuh lah. Tapi nan baraja kan bukan hanya di sekolah. Di musaji bisa, di rumah bisa, di tampil wakarajo bisa. Bahkan kita orang Minang punya falsafah alam tak kembang jadi guru. Kejadian peristiwa yang basobok yang basu dia wak jadi guru dia kita. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah, kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-9 kata Allah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, mungkinkah sama orang-orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan? Akal sehat wak bisa menjawab sama atau tidak? Tidak sama doh. Jangankan gaya hidup, gaya jalan saya beda orang punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu, bah jalannya mantap nampak ada wak, tenang nampak ada wak. Yang tidak punya ilmu bah melayang sejalannya. Dalam kehidupan berbeda. Makanya tingkat kecerdasan, tingkat intelektual, bahkan berkaitan masalah ekonomi beda. Cara menghidup, cara merasakan kehidupan. Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Di lantaran terjadi perbedaan orang yang tidak punya ilmu dengan yang punya ilmu, maka berkaitan masalah taruhlah penghasilan pun kan beda. Sebagai contoh Bapak Ibu, wak taruhkan saja umpama antara tukang dengan pekerja. Kalau tiba di kerajo, namanan barik kerajo pekerja dibandingkan kerajo tukang. Barik kerja pekerja angke iko, bau iko, dua iko, nayian iko, kamu itu kecil barangkali tukang. Dan tukang pun tinggal laki-laki aja masang-masang saja. Nah, dan ringan kerjanya tukang. Tapi nan berpikir siapa? Pekerja atau tukang? Tukang yang berpikir iko lakinya. Kemudian ko harusnya. Kan demikian. Nanti pekerja terserah sila. Ini beda jambul 4 rumah, duanya, mangkeknya. Kan demikian. Tiba digaji rupanya gadang gaji tukang. Pekerja kau balik kerajanya gaji ketik pada tukang. Di malah tak bedanya ilmu punya peranan. Makanya berbahagialah orang yang punya ilmu. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak menuntut ilmu. Ya anak-anak kita yang dalam usia menuntut ilmu, jangan sampai kita putih sekolah, jangan sampai putih sekolah. Terus belajar. Bagaimana kau serupa itu? Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Tak babatih dah, mati sebatihnya. Makanya di saat akan meninggal dunia pun, kecik Nabi kepada kita umatnya, lakinu mautakum alla ilaha illallah. Ajarilah orang yang akan meninggal dunia itu kalimat la ilaha illallah. Nan kadiajai sia, orang yang Allah meninggal atau nan ka meninggal. Dimantalkinkan itu bukan mantalkinkan jenazah, mantalkinkan orang sakarat. Kalau dulu kadang dua orang pergi mantalkinkan jenazah, mantalkinkan artinya kan majai. Bisakah orang yang mati dia jai? Jangankan orang mati, orang lalu bisa dia jai dah. Sadama karuah wak majah kenya, wak giakan pendidikan kenya, giakan pelarian kenya. Dia bisa? Tidak bisa. Makanya orang sakarat, bagaimana orang sakarat tadi istilahnya masih menuntut ilmu, sebenarnya bukan ketika itu beraja, ketika itu diulangkan kepada mereka. Pikiran kalut, lidah kalut, dek barik untuk berungkap, kita hidangkan. Nah, makanya ketika itulah kita hidangkan dengan pelan-pelan, dengan lambik-lambik. Wahai fulan, bacalah kalimah la ilaha illallah. Lambik-lambik, jangan tergajah. Ada je antara kita menghidangkan tapi tergagis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di malu kata hidang orang. Lambik-lambik. Kan demikian. Nah, santai. Sabar kita mengulangkan aliran jalan serupa itu, mudah-mudahan sebagaimana kata Nabi, siapa yang di akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, nyukan masuk surga. Nah, yang punya peranan sinan ilmu. Allah tabiasa membacanya ketika hidup, namun di saat sakarat masih barik je untuk berungkap. Barangkali kita baca syahadat kita sekali semalam. Wajibnya dalam salat kan sekurang-kurangnya 9 kali.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barangkali baca saya semalam sekurang-kurangnya 9 kali, subuh sekali, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, 9 sekurangnya. Allah tabiat semua model tua di saat sekarang masih baliknya untuk berungkap. Bagaimana kedemikian? Lantaran pemikiran di saat menghadapi kematian, lantaran lidahnya di kalunya, maka kita ulangkan kepada mereka. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, selalulah kita belajar. Bahkan di saat kita lah berpulang ke rahmatullah, kalau sekiranya kita ada aset ilmu, wa pelajari ilmu, wa amalkan, wa ajarkan ke orang lain. Andai kata kita lah berpulang ke rahmatullah, tetaplah wa menerima kiriman. Ada fi wa dapat tarwih, nilai wa terima tarwih. Makanya diistilahkan dengan al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang akan Allah tanyakan kepada kita kelak kata Nabi, an malihi fi maktasabuh wa fi ma anfaqahu. Hartamu dari mana kamu peroleh, ke mana kamu belanjakan. Yang tahu mengumpulkan harta awak tahu lah. Awak. Lain tahu orang lain harta awak cara kumpulan. Sebagian kecilnya mungkin tahu orangnya. Secara keseluruhan kita yang mengetahui apakah dikumpulkan dengan jalan yang halal ataukah mungkin dengan jalan yang haram, awak yang tahu. Dibelanjukan kepada tempat yang baik atau kepada tempat yang buruk, awak yang tahu. Tapi ingat Bapak Ibu, perintah untuk mencari kehidupan dunia, perintah untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, keperintah keduanya. Kita bukan hanya diperintah untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, dunia pun juga diperintah. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan di akhirat dan jangan melupakan bahagian kenikmatan hidup di dunia. Contoh begini ya Pak Ibu. Wah, apa yang kamu saji, kau yang cari kebahagiaan akhirat atau kebahagiaan dunia apa? Kebahagiaan akhirat. Bagaimana kau serupa itu? Kita mampu malam-malam, kita mampu untuk datang ke masjid, kita mampu tinggalkan rumah dalam rangka persiapan kehidupan akhirat. Tapi tidak akhirat saja cari, dunia diperintahlah. Kata Allah, "Faiza qudati shalah fantasiru fil ard." Kalau selesai melaksanakan ibadah salat, manganya suruh di Allah bertebaran berserak-serak dari ke dunia kan. Berarti rasa kikonya serakkan oleh Allah. Kalau kecil orang India kami hilah. Ya bahasa India tu, kami hilah. Kumpulan cari. Bapak Ibu rahmatillah. Setelah kita peroleh, bagaimana harta tadi? Rupanya tak hak awak sadonya dah. Ada hak yang lain tertumpang. Cuma ku ada istilah rezeki tumpang menumpang. Kadang-kadang rezeki awak tertumpang ke orang, kadang-kadang rezeki orang tertumpang ke awak. Dan kita hendaknya punya keyakinan dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada sesuatu yang akan kita berikan. Mampu kita berbagi, apalagi dalam bulan Ramadan kan. Afdalus sedekah di Ramadan. Seutama-utama sedekah yang diberikan pada bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Bahkan menjelang kita mengakhiri puasa, berakhir Ramadan menjelang menunaikan solat Id, ada suatu kewajiban nafsi-nafsi bagi kita, yakni menunaikan zakat fitrah. Kan dari haratu ambil itu, dari pitih awak, dari barih kita, dari makanan kita, kan demikian. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatillah, kita nafkahkan sebagian, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkan sebagian rezeki Allah berikan kepadamu. Ada ungkapan Allah sirah wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sorak wa darak, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Ketika dalam keadaan lapang bersedekah, dalam keadaan sempit pun bersedekah. Bahkan dengan istilah bansai bersedekah lah. Ini kemungkinan orang bansai bersedekah. Nang kecil awak nak bersedekah tu orang kayu. Bila kali tunggu kayu? Ada sebahagian pengurus masjid Bapak Ibu menyampaikan pengumuman, Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki silakan salurkan sebagian yang kamu saji awak. Kalau nak berhabis saki ke awak. Sudah pernah dia pergi anda. Aja ditunggu berhabisnya. Yang jalih Pak, di saat awak tarimu keluarkan sebahagian. Dalam rangka apa? Dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu,
Harta yang kita kumpulkan akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dua tanya Allah menyangkut harta dari mau peroleh dan kama kita belanjakan. Yang kampe tanya Allah kepada kita kelak, kata Nabi, anjismihi fima ablahu, anggota tubuh kita untuk apa pakai, mulai dari hati sampai ke kaki, mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki dan ujung jari kita. Makanya kecil Nabi peliharulah 7 anggota badan daripada perbuatan maksiat dan dosa. Ma 7 anggota badan. Pertama mata, kedua telinga, ketiga mulut, keempat parut, kelima kemaluan, keenam tangan, ketujuh kaki. 7 ke-9 melaksanakan perbuatan baik dan 7 ke-10 laksanakan perbuatan dosa dan salah. Hati-hati kita Pak Ibu. Kecil orang gaib kita, tangan mencencang, bau mikul. Kalau kita baca dalam surah Yasin, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti di pengamuncung dikunci, tangan mengecek bicara, kaki jadi saksi terhadap perbuatan yang pernah wak kerajukan. Di dunia dek santiang wak mengecek, dek lihai kita berkelah, bisa wak meyakinkan orang, nan basua batua bisa salah, nan salah bisa batua. Di dunia mungkin orang bisa percaya, tapi di akhirat munculnya kunci dari Allah. Ayang menyampaikan, ayang melakukan. Kok tangan yang membuat, tangan menyampaikan. Tangan yang menyambut, tangan menyampaikan. Kaki yang melangkah, kaki menyampaikan. Telinga yang mendengarkan, telinga menyampaikan. Mata yang mencari, mata menyampaikan. Parut sebagai alat penyimpanan, dia sampaikan kepada Allah nanti, ayangnya simpan. Kemaluan kamal di penggunaan, maka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, hati-hati kita. Semuanya akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu dalam kehidupan kita, sebagaimana ungkapan kedua di awal tadi, dek soalnya lah dapet di awal. Kita hanya tinggal mempersiapkan jawabannya. Lalu kecek awak kini barangkali ko itu jawab tu tanya Allahnya murah dia jawabnya. Kecek muncul kini. Tapi rupanya Bapak Ibu, yang akan menjawabnya tidak muncul kini kan. Yang akan menjawabnya lah amal perbuatan kita. Atau makanya Bapak Ibu, sebagaimana ungkapan anak kita tadi menyangkut kematian. Ketika manusia berpulang ke rahmatullah, yang mantan kita perkubuakan 3 sekawannya. Dan 3 kawanku 2 balik pulang cik dan setia jawabnya. Kalau ambo punya istilah dan 3 koma. Pertama namanya Anisga, dan kedua namanya si Harben, dan yang ketiga namanya si Amsal. Yang Anisga apa? Anak, istri, keluarga, suami, tetangga, karib, saudara, keluarga kita seluruhnya, sehingga itunya. Sayang suami ke istri, sayang istri ke suami, sehingga itunya. Walaupun ada janji sakral antara laki-laki dan perempuan saat melakukan pernikahan, janji saya duit samati, itu janji pala mauta saja. Sebab nancik mati mu nancik nak mati lah. Nah, adakah di antaranya barangkali sayang suami ke istri, istri sayang ke suami, nyunian kubuannya di pintu kubuan? Nah, sayang anak ke orang tua ada yang model tu? Nah, keluarga balik pulang balik. Harap tu benda serupa itu pula. Dibuat rumah segadang-gadangnya sebanyak-banyaknya dan walau salawai kubuangnya. Kendaraan di Bali serancak-rancaknya. Ketika kita berpulang ke rahmatullah, lihat tu nan baru abali wak naik, awak ditumpangkan kabulan. Nan hatoku siapa memakai? Keluarga yang ditinggalkan. Lihat ada piti wak dibawa ke kubuah. Anak laki di tubuh kita nyetanggaan ya kawan. Kerimikan. Daripada malu juga orang mencari awak nyebuki wak kain. Tidak boleh lo bayahi dah. Sehingga itu sayang harta pada kita. Keluarga harta balik pulang balik. Si yang setia dengan kitanya, si Amsal, si amal soleh, kamu apa ini sinan, di mau beradonya ke situ. Itulah yang harus kita perbanyak Bapak Ibu. Dan kita di dunia sebagaimana ungkapan tadi, bisa tolong-tolong menolong, bisa bantu-membantu. Tapi di akhirat awak tidak bisa tolong-menolong, tidak bisa bantu-membantu. Amaliyah itulah yang akan menolong kita. Maka perbanyaklah amaliyah kita. Boleh apa pacu. Suami ingin datang ke masjid, istri ingin datang ke masjid, silakan. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila sholihan min zakarin al unsa wa huwa mu'min."
Barang siapa yang melaksanakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, fa ulaika yadkhuluna jannah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Dikan makanya Bapak Ibu rahmati Allah, balom-balom lah kita untuk mencari kebaikan, memperbuat amaliyah, memperbanyak ibadah. Sebab itulah yang akan menolong kita kelak. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, berhati-hati kita dengan persiapan jawapan pertanyaan yang sampai nanti yang akan Allah tanyakan kepada kita. Umurmu untuk apa kamu pakai? Ilmu yang sudah kamu pelajari, sudahkah kamu amalkan? Hartamu dari mana kamu peroleh dan kemana kamu belanjakan? Dan anggota tubuhmu untuk apa kamu pakai? Mudah-mudahan saja Bapak Ibu, kelak di akhirat akan bisa menjawab pertanyaan Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kau yang tersampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Andai kata ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.